penemuan mayat di Tol Bakauheni Tegineneng pada Senin 28 Oktober 2024 lalu mulai menemui titik terang apa penyebab korban bernama Manda Purnomo dalam kurung MP warga Kota Bandar, Lampung tersebut meninggal. Cerita dari istri dan kakak MP sebelum korban dalam kurung MP ditemukan sudah tak bernyawa lagi berikut ini akan membantu pihak kepolisian dalam mengungkap apa penyebab dan siapa oknum yang terlibat. Sejak istri korban saat ditanya kronologis awal mula suaminya meninggalkan rumah hingga akhirnya dapat kabar bahwa suaminya telah meninggal dan ditemukan di pinggir jalan tol Bakauheni Tegineneng. Pada hari Jumat 26 Oktober 2024 pagi jam 6 kurang itu suami saya pamit mau pergi kerja ke Bakauheni dengan mengendarai sepeda motor bersama seseorang tapi saya nggak tahu siapa. Dia itu minta disiapin handuk celana sama baju buat mandi dia di Bakauheni. Ungkapnya saat menunggu proses autopsi jenazah MP sedang dilakukan oleh tim Inafis Polda Lampung di Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Kota Bandar, Lampung pada Senin 29 Oktober 2024 malam. Lanjut saja bahwa semua yang dibutuhkan suaminya sudah disiapin lalu suaminya pamit dengan meninggalkan pesan nanti aku dihubungi. Lalu lanjut saja dirinya cari info ke teman MP dengan menghubungi Tohri kemudian lanjutnya keesokan harinya beda lagi apa yang disampaikan Hengki. Ditanya soal pekerjaan suaminya saja mengatakan bahwa suaminya bantu-bantu polisi. Harapannya mau kasus ini sampai tuntas dan pelakunya ditemukan saya mau nyawa dibayar nyawa. Dia tahu, jadi pembuka dia, penutup dia, jadi fungsinya ini kita. Karena saya dapat info dari si Heki, karena nomor laki saya udah nggak aktif lagi terakhir PC sama saya. Itu kan dengar kabar di kantongnya masih ada. Iya. Itu emang masih hidup. Ya sekarang gini Pak ya, jam 9 kurang 4 menit, dia PC sama saya minta tolong, yang aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi, tolong jemput aku di Kalianda. Kamu di mana? Langsung mati HP itu. Sekarang gini Pak, Bapak megang HP, nggak mungkin dong lagi sempet-sempet ngantongin HP, ya kan? Pasti dia udah ditangkap, HP itu dikantongin. Sedangkan dia dari rumah itu pakai jaket, celana pendek, bawa baju putih 2, sama celana levis, sama anduk, sama tali pinggang. Di tas itu isinya rokok, korek, casan, handset, sama HP sama HP sama. Siapa Mbak? Aku Selja. Tinggal di mana Mbak? Aku tinggal di Kemiling. Istri dari korban ya? Iya, aku istri dari korban. Siapa nama korbannya Mbak? Nama suami saya Manda Purnomo. Coba tolong ceritakan kronologisnya seperti apa sebelum kejadian terjadi penemuan mayat ini. Terakhir sih hari Jumat kan dia pulang ke rumah itu buat pamitan mau pergi kerja ke Bakau. Jam berapa itu? Tanggal berapa? Hari Jumat Pak. Tanggalnya saya kurang tahu, seingat saya hari Jumat. Hari Jumat itu pagi jam 6 kurang. Dia pulang bawa motor, dan dia bawa motor nggak sendiri, sama orang. Tapi saya kurang tahu orang itu siapa. Nah, sampai rumah itu dia minta siapin baju, celana, sama handuk buat dia mandi di sana di Bakau, kata dia. Udah saya siapin, dia pamit. Terus bahasa dia gini sama saya, nanti kalau sampai sana nanti aku hubungin. Ya, kata aku. Udah jam 7 lewat itu aku kontekan biasa sama dia, kontekan nanya di mana, udah makan belum. Nah tiba-tiba jam 9 kurang 4 menit dia video call saya dan dia kayak orang ketakutan, dia ngomong begini, tolong aku mau dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi, jemput aku di Kalianda. Nah dari PC itu kontaknya udah nggak hidup lagi dan nggak aktif lagi, dan saya nyari info ke temennya. Aku nanya dulu sama Toheri, kata aku, Puan, Manda ini kenapa? Kok dia minta tolong sama saya? Katanya mau dijebak polisi, mau dibunuh polisi. Nah, si Puan itu nanya dulu sama si Hengki. Nah, bahasa Hengki ke Puan nyampein ke saya. Kata si Hengki, nggak mungkin. Soalnya kan Manda perginya sama si Ical, dia baik-baik aja, kata dia. Dan Manda itu ada, dia tidur, dia nggak kenapa-napa, dia aman kok, kata si Hengki. Nah, setelah kebesokan harinya beda lagi omongan dari si Hengki.
Hengki itu nanya si polisi, si Ical itu. Bahasa Ical gini, di hari kedua saya nanya suami saya kok nggak aktif nomornya. Kata si Hengki, nelpon si Ical, si Ical tuh ngirim VN ke Hengki, Hengki ngirim ke saya. Bahasa Ical gini ke Hengki, Manda itu sebenarnya kabur dari mobil, lompat. Jadi kita orang udah cari nggak ada dan udah ngilang gitu aja. Dia itu masih ada di sekitaran Bakau atau di Kalianda. Nanti juga ketemu hari saya lagi di Tulang Bawang, kata si Ical itu. Nanti Senin saya ke Kalianda nyari si Manda. Sampai sekarang nyari si Manda. Sorenya saya telepon si Toheri. Tiba-tiba saya dapat kabar laki saya udah nggak bernyawa dan udah meninggal, Pak. Suami saya, Iya. suami saya ini bantu polisi. Oh, apa itu? Kayak bantu polisi nangkap orang nyabu gitu loh, Pak. Dia cerita saya gitu. Soalnya saya nanya, kamu tuh bantu polisi kerjanya apa? Jawaban dari laki saya itu kayak nangkap orang nyabu loh ya, kayak orang lagi nyabu, penggerebekan. Itu aku bantu dia kayak gitu. Bahasa dia kayak gitu ke saya pas saya tanya. Di Kemiling, Pak. Kemiling. Gang Madu. Harapan saya mau kasus ini sampai tuntas dan pelakunya ditemukan. Saya mau nyawa dibayar nyawa. Hari ini diotopsi ya? Di otopsi, Pak. Ini lagi nunggu hasilnya. Sementara itu Wulan, kakak kandung korban, menceritakan kronologis peristiwa sebelum ditemukannya si korban. Menurut Wulan, di hari Senin itu juga dirinya bersama keluarga langsung ke Kalianda saat ditanya siapa yang memberikan informasi bahwa jenazah Manda Purnomo berada di RSUD Bob Bazar Kalianda. Wulan mengatakan Hengki Dengan Wulan, Selaku adik korban ya? Kakaknya ya? Kakaknya. Mbak, coba tolong ceritakan sedikit sih kronologis sebelum kejadian penemuan mayat anonim ini, Mbak. Sebelumnya istrinya menelpon saya di hari Jumat bahwa Manda itu pergi, terus dia bilangnya dijebak, kata si istrinya kan. Lalu aku pikir nggak mungkin, kataku nggak mungkin, udah pasti nanti pulang, nggak mungkin. Terus karena aku kan pikir biasanya kan dia tuh walaupun dia pergi pasti pulang kan, kayak nggak mungkin gitu kan, udah tunggu aja. Terus besoknya nelfon lagi, dia ngomong di hari Sabtu ya? Di hari Sabtu nelfon lagi, nah ada apa lagi ini, kok masih ini, ternyata belum pulang, kaget juga kan. Terus nelfon papa cari, nelfon yang kenal sama Manda termasuk Hengki, aku sebutin namanya apa ya. Jadi Hengki juga saudara kita juga, memang dia dekat sama Manda. Jadi bapak usut-usut ditelepon, katanya aman, ada kok Pak, katanya aman kok, Manda kok masih hidup, aman. Hengki ini tinggal di mana juga? Bandar Lampung ya? Di Bandar Lampung, masih saudara juga Pak. Terus tenanglah kita sampai Minggu. Terus Senin dikabarin sore. Itu juga Hengki yang ngabarin ke keluarga, kakak papaku yang paling tua. Terus dia nelfon yang kakak papaku yang nomor 3 juga. Lalu tante aku yang nomor 3 itu nelfon aku, ngasih tahu bahwa Manda udah nggak ada. Kaget lah, aku juga lagi posisinya lagi kerja juga kan, katanya di Kalianda. Di hari itu juga kita langsung ke Kalianda, kita nggak tahu ini meninggalnya karena apa, kita nggak tahu, bener-bener buntu, kita nggak tahu. Di hari Senin itu ya? Di hari Senin sore itu maghrib malam sampai di rumah sakit UD itu akhirnya. Bob Bazar ya? Bob Bazar, pas dipastikan kita lihat itu memang benar. Ngasih kabar itu siapa Mbak namanya? Namanya Hengki. Hengki itu ya? Ya itu, kita kan tahu info semuanya sama dari dia semua. Korban terakhir sama siapa? Pas jalan terakhir keluar. Jalan terakhir itu dia pamit sama istrinya. Lalu sebelumnya juga dia malamnya sempat main ke rumah subuh atau apa, nggak tahu, aku lupa juga ya. Pamit sama papa, sempet pamit juga, cuma papa tuh nggak, karena tidur kan, masih ngantuk, ya gitu pergi dianya. Dari situ nggak ada kabar. Terus ya istrinya itu yang ngabarin. Saya tahu dari istri
istrinya semua, terus yang sumbernya yang Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik mengatakan hasil autopsi ini akan mengetahui penyebab pasti meninggalnya Manda. Hasil autopsi ini akan keluar dalam seminggu ke depan. Nantinya hasil ini bisa mengungkap kepastian kematian MP. Umi memastikan dalam kasus ini pihaknya akan bekerja secara profesional. Untuk itu dirinya berharap tidak ada persepsi yang kurang tepat di masyarakat. Dari Kota Bandar Lampung, Suryanto, Palapa TV mengabarkan.